Cuk, aslinya Arema mempertahankan gelar unbeaten apa mengejar gelar Liga Indonesia sih rek buat pelatih Persiraja Banda Aceh Sergio Alexander. Ini bisa kita lihat ya, taktik yang dilakukan oleh Sergio Alexander ini menerapkan taktik parking bus di mana semua pemain Persiraja Banda Aceh bertahan hanya menyisakan Paulo Henrique di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayas Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam sport olahraga bagi semua pecinta sepak bola Indonesia. Selamat pagi, semangat. Ngopi sik rek, ada teh ojo lali ya. Iki godok kopi sih sebenarnya banyu putih. Kaken kopi gak sehat karena darah tinggi. Quote di pagi ini ya, tersenyumlah meskipun bumi sedang tidak baik-baik saja. Asik. Oke nawak-nawak, kembali ke pembahasan utama pertandingan semalam di pekan ke-24 Arema FC vs Persiraja Banda Aceh yang notabene tim papan bawah klasemen Liga BRI 2021 ini peringkat ke-18 ya. Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, Persiraja Banda Aceh sudah menyelebutkan Persija Jakarta. Bukan tidak mungkin Persiraja Banda Aceh akan melakukan hal yang sama saat melawan Arema FC, dan ini terbukti Arema harus puas dengan hasil imbang yang diterimanya ya. Dan ini Arema harap-harap cemas ya, karena nanti Bayangkara FC akan bermain. Jika Bayangkara berhasil memenangkan pertandingan ke pekan 24, alhasil Arema bisa tergusur di puncak klasemen dengan selisih 3 poin ya. Awak dhewe padha ndonga ya Bayangkara FC kok kalah ya. Oke, langsung kita pembahasan ke pertandingan semalam ya. Di awal-awal pertandingan itu sudah tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena Arema FC tidak didampingi oleh pelatih mereka ya, Coach Almeida tanpa Dendi Santoso ya gak ono pisan dek kono, terus Sandi Suto ya gak ono pisan ya, wis faktor corona Migatron Politron. Jadi nawa-nawa iki tetap mematuhi prokes ya, cek gak kena apa itu Politron iku mau ya. Ya wajar saja lah tuh awal FX Januar versus Sergio Alexander ya. Kita tahu Sergio Alexander itu lisensi kepelatihannya Pro FIFA versus ambil asisten pelatih FX Januar sing belum mempunyai pengalaman ya di Liga 1 Indonesia. Wah, jadi aku melihat itu kepemimpinan FX Januar itu tidak bisa membaca situasi di lapangan. Jadi pergantian itu kayak kurang pas menurut Ayas ya. Terus teko pemilihan pemain itu ya, aku ngerti pemilihan pemain itu dilakukan oleh Coach Almeida ya, tapi ya ono sedikit campur FX Januar pastilah itu di pertandingan itu. Ya cukup kaget ya, cukup surprise juga di sana. Kenapa di menit awal menduetkan Dian Kurnia ambil Dedik Setiawan untuk menyokong striker kita Fortes iki wae. Padahal di situ ono di cadangan itu ono VBEK dan M Rafli yang sudah terbukti di pertandingan sebelumnya Arema sudah bermain bagus. VBEK ambil M Rafli, kenapa malah startingnya Dedik Setiawan ambil Rian Kurnia? Oke lah Dedik Setiawan gak apa-apa, tapi pasangan iki VBEK ambil M Rafli, tapi opo enggak dipasang itu loh. Kan kita tahu sendiri penurunan performa Dedik Setiawan ini ketika bermain di timnas itu berlanjut ke Arema sekarang. Aku juga gak ngerti ya, Dedik Setiawan itu mainnya Drogba, dijuluki Drogba, saiki dijuluki Lord. Sempat tendang bebas iku wae, kenapa tendang bebas iku gak di kayak nonang M Rafli, Cak Sodik pisan ndek kono nok Fabiano Beltran tambah dijukuk Lord Dede iki. Malah hasil peluang Arema terbuang sia-sia ke menit ke-70 wae. Itu terang pemilihan pemain juga di lini tengah. Saya menyoroti kenapa Hanif Safandi tidak dimainkan di menit awal. Kita tahu kelemahan Arema ada di lini tengah. Kenapa lini tengah
yang menjadi sorotan karena Arema awak dhewe iki gak duwe lini serang tipikale perusak ya, seperti makan Konate sebelum-sebelumnya ono lek mbiyen dhewe duwe Gustavo Lopez, lek Dolar seperti Iniesta, mbok Yaxpi iku sing gak dimiliki Arema ya. Arema di musim iki bermain kolektivitas tim, menyerang bareng terus bertahan bareng. Iku opo enggak dipasang Hanif Syahbandi ya. Jadi aku menyoroti pemilihan pemain ya. Mungkin saja ini bisa terjadi ketika Hanif Syahbandi bermain menit awal VPK terus ambek Emrafi, mungkin hasilnya bisa berbeda ya. Terus gol ambek Lelis ya. Gol Lelis itu memang dia spesialis tendangan bebas dan terbukti ini Arema melakukan kesalahan dan itu tidak bisa menyalahkan kiper Teguh Amiruddin. Memang ke pojok kanan atas itu sulit dijangkau, apalagi Lelis yang mempunyai pengalaman tendangan bebasnya itu track record yang punya apik pemain Persiraja Banda Aceh ini. Dan itu bahkan di menit-menit akhir itu Lelis hampir saja membuat keunggulan Persiraja Banda Aceh dan membuat Arema kalah untuk kedua kali. Tapi untuk Dewi Fortuna itu dungong Habib masih mandir, masih manjur yo. Alhamdulillah ini yo. Dan Lelis di pertandingan kali ini bersama duet pemain lainnya di lini pertahanan sungguh sulit menyulitkan pergerakan Cak Fortes. Terbukti umpan bola atas crossing yang diluncurkan pemain-pemain bisa dengan mudah diintercept dengan oleh Lelis ini. Waduh, credit point. Memang penguasaan bola kita mendominan dengan 70 penguasaan bola, sementara Persiraja Banda Aceh 30%. Tapi bola seakan-akan berputar di lini tengah tor ya, di tengah-tengah tok sampai pemain Arema itu deadlock, frustasi loh katanya Pernandi. Sampai ono suatu momen itu sampai pemain Arema saking frustasi ini itu ya sampai Diego itu katanya umpan nang di sampai Diego itu umpan nang Cak Fortes, tapi Cak Fortes meneh berhasil diintercept oleh pemain bertahan Persiraja Banda Aceh. Oleh menurutku Sergio Alexander iki jeli melihat kekurangan Arema di musim ini yo. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pelatih asal Brasil, dan aku coba semalam aku mention ke pelatih Persiraja Banda Aceh memberikan applause lah untuk taktik dan strategi yang diterapkan ya. Jadi dia menerapkan di strategi ini parking bus ya, yang membuat permainan Arema ini sedikit hancur, sedikit kacau nih Guno ya. Jadi aku mention ke dia, ke pelatih Sergio Alexander, aku memberikan applause ya, memberikan applause strategi dan taktiknya itu bisa membuat permainan Arema hari ini memang deadlock ya. Dan saya melihat permainan Persiraja Banda Aceh, ada di sana anak Vivi, Randy Saputra, Kipre, terus juga Devri Rizky mantan pemain Persiraja itu bermain cukup bagus. Dan kedatangan pelatih fisik mereka Marco Gonzalez mungkin sedikit banyak membuat perubahan di tim Persiraja Banda Aceh, dan itu terbukti fisik dan stamina pemain Persiraja Banda Aceh di pertandingan ini patut diacungi jempol. Jadi gak kalah sprint dan tetap bermain disiplin. Kita tahu bahwa suatu tim ketika menerapkan parking bus memang harus benar-benar fokus dan butuh kekuatan fisik yang prima dan stamina yang prima. Dan di 90 menit ini Persiraja Banda Aceh bisa menerapkan strategi yang diberikan oleh Sergio Alexander dengan sempurna. Dan satu poin lagi yang harus dibenahi oleh lini depan Arema yaitu finishing ya. Ketika ada bola-bola itu tidak bisa dimanfaatkan oleh lini barisan depan Arema. Jadi peluang-peluangku tersia-sia karena apalagi Dedik Setiawan pas di umpan Cak Fortes iku tendangane jan koyo SSB rek. Wah ya opo sih Cak Dedik kok gak koyo mbiyen niku. Kok gak mbiyen opo. Jadi kalau aku menilai pertandingan semalam itu wes credit point buat pemain Persiraja Banda Aceh, dan tetap belajar, tetap fokus di pertandingan selanjutnya. Itu Arema FC masih banyak. Dengan hasil ini Arema masih di posisi pertama dan Persiraja masih di posisi ke-18 ya. Ayo Cak Dedik semangat wis, pertandingan selanjutnya ayo fokus, mosok yo kok ngono to rek. Ayo yo wis segini rek, semoga Arema di pertandingan selanjutnya bisa berbenah dan
memperbaiki kekurangan di pertandingan semalam dan bisa kembali ke jalur track ya. Apa gunane rek unbeaten track iki, nguber unbeaten apa nguber gelar juara sih rek ya. Wis, ya apa menurut kalian, tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam support olahraga.